Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang. Alhamdulillah sahabat Alshifa, saya Hansa Amira kembali menyapa dan menemani aktivitas Anda saat ini dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Sahabat Alshifa, 1 jam ke depan insya Allah Hansa sudah ditemani dengan narasumber yang akan berbagi inspirasi dan juga bincang-bincang dalam opsi ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda sahabat Alshifa yang mau bergabung, ditunggu dan diundang partisipasi serta kebersamaannya. Sahabat boleh bertanya, berbagi cerita ataupun juga berbagi pendapatnya di 085317552553, bisa dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram. Baiklah sahabat Alshifa, mari kita sambut dan juga kita sapa terlebih dahulu. Ada Umi Rifka di sini yang akan berbagi ya seputar tumbuh kembang anak sahabat Alshifa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi penyemangat untuk sahabat Alshifa dalam membersamai putra-putrinya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Umi nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Teh Khonsa Alhamdulillah, gimana? alhamdulillah sehat juga ya Umi. Alhamdulillah. Umi, saat ini, hari ini kita akan Umi akan membagikan tentang tumbuh kembang anak gitu ya. Insyaallah. Lebih spesifiknya lagi temanya adalah, apa yang harus orang tua ketahui di usia emas. Nah, Peran ya? mmm? Peran, Peran bukan orang tua. ya. Untuk, langsung saja Umi untuk menyampaikan ke sahabat Alshifa materi yang mau disampaikan mengenai, tumbuh kembang anak ini. Ya. Ya, sahabat Elsifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. sahabat Elsifa selalu mendapat kesehatan ya dari Allah dan keberkahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bertemu kembali di sesi opsi ya sahabat Elsifa, sharing berbagi pengalaman ya, intinya kalau ilmu jauh ya, jauh dari mumpuni gitu ya. Mungkin juga sahabat Elsifa bisa lebih penasaran ya dengan parenting ya, karena di media sosial banyak ya informasinya gitu. Ini kita bisa mudah-mudahan bisa sharing ya, bisa interaksi aktif ya di sini. Tema kita pada kesempatan hari ini mengenal tahapan golden age atau usia emas ya, beserta peran orang tua ya. Apa sih usia emas itu? Ya, usia emas itu usia di mana ada mungkin kalau ibaratnya dia kertas ya, anak itu ibaratnya kertas kosong gitu ya, Kosong. masih kosong. Nah itu katanya juga memori itu kan masih zero ya, masih nol Mhm. gitu kan. Walaupun dari beberapa pendapat tuh usia emas itu ada yang menyampaikan 0-2 atau 0-5 atau intinya balita gitu ya, Mhm. sebelum anak mungkin mengenal dunia pendidikan di luar ya, yang mungkin ke TK lah atau apa ya. Nah sebelum itu berarti ada peran orang tua ya yang harus dimaksimalkan di usia itu ya. Kalau menurut ahli ahli parenting ya, Ibu Eli Risman, di usia emas itu betul-betul itu orang tua ada di sisinya gitu. Jadi artinya sangat dianjurkan oleh beliau anak tidak dititipkan oleh siapapun. Mhm. Jadi mungkin orang tua menunda ya, kalau dia ingin berkarir menunda karirnya sampai batas rencana berapa banyak dia mau punya anak ya kan. Misalnya dia udah lewat usia emasnya, adik-adiknya lagi gitu ya. Artinya di situ saya menangkapnya betapa besar peran orang tua untuk tumbuh kembang anak di usia emas Mhm. itu ya, karena di sana kita akan membuat fondasi ya, kalau saya Mhm. bilang sih ibarat rumah, fondasi berarti kan harus kokoh, seberapa Betul. menjulang apa namanya, karir atau bakat minat yang akan kita gali ya dari Mhm. anak ya, seberapa kokoh fondasi yang bisa kita tanamkan. Nah itu tidak bisa digantikan kecuali peran orang tua Orang tua. ya, bisa memang orang tua kandung ya, intinya yang lebih bertanggung jawab gitu kan. Tapi mungkin juga bisa bersambung dengan yang lain asal apa namanya,
polanya itu nggak putus gitu. Mmm. Polanya nggak putus. Kalau ada yang bantu berarti ada apa namanya, transfer ya, Mhm. informasi yang disampaikan orang tua kepada yang menjaga anak itu gitu Mhm. ya, agar nggak terlewat gitu. Intinya sih gitu ya, nggak boleh terlewat tumbuh kembangnya gitu ya. Nah, pertama tumbuh kembang yang sangat perlu diperhatikan itu adalah tumbuh kembang fisik ya. Mhm. Yang kedua psikisnya, 2 sih sebenarnya, fisik dan psikis. Nah, di fisik ini kan berarti ada peran orang tua di masa, ASI aja ya, Mhm. apa tuh istilahnya tuh kalau 0 sampai 6 bulan kan ASI ya, Mhm. istilahnya gitu Full ya. ASI ya. Heeh, nggak boleh yang lain gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa digantiin pasti ya. Mhm. Nah, kalau orang tuanya kerja berarti harus ada persiapan-persiapan yang lain lah ya, Mhm. agar ASI-nya tidak tertukar oleh susu formula gitu. Nah, setelah itu baru makanan ya, makanan awalan. Nah, pemerintah juga sangat peduli di tumbuh kembang ini, sampai sekarang masih ada program pengentasan stunting. Ya, Betul. artinya masih ditemukan kan ya di Iya. beberapa satu kelurahan tuh pasti ada gitu ya, Mhm. anak-anak yang kekurangan asupan gitu ya. Jadi di usia emasnya dia terkendala ya, pertumbuhan fisik, bukan hanya fisik aja sih, itu kan meliputi ya akal ya, karena Mhm. nutrisi nggak sampai ke otak dan seterusnya gitu. Di perkembangan fisik dan psikis ya Iya, menjadi, penting banget. Kalau misalnya mengganti dengan susu formula, Umi? susu formula mungkin nutrisinya kurang lengkap ya, Mhm. mhm, tidak bisa tergantikan gitu Mhm. ya. Gitu sih, intinya sih seperti itu. Mhm. Untuk Heeh, ini ya, gitu, fisik dan nutrisinya psikis. harus dengan ASI full, dia apa, eksklusifnya 0 sampai 6 bulan, setelah Mhm. itu belajar ditambah ya, MPASI. makanan-makanan Mhm. tambahan. Jadi ada kalau pemeriksaan balita itu kan dari tinggi, berat Mhm. badan Mhm. gitu ya. Kalau psikis? Nah, untuk psikis berarti di sana ada, mmm, apa namanya, peran orang tua, eee, dari sisi kasih sayangnya, Mmm. perhatiannya, kemudian ya kasih sayang dan perhatian itu kan akan melatih emosional ya, Betul. emosional si anak tersebut gitu, seperti itu. Berarti ketika, jika ingin tidak ASI itu hanya karena alasan memang syar'i gitu ya, karena misalnya ASI-nya nggak Nah, keluar kalau gitu zaman ya. Rasulullah mah ada kerja sosial dari masyarakat ya, Mhm. Ibu ibu-ibu yang susu. ibu Nah, seperti heeh, gitu. Rasulullah juga ya. Jadi bukan di sana nggak ada pengganti ASI ya, tapi Mmm. masyarakat Arab ketika itu memang paham betul ya, paham Mhm. betul bahwa ASI itu nggak tergantikan nutrisinya Mhm. sampai seperti Mmm. itu. Walaupun sekarang kan memang sudah memudar, tapi ada komunitas ASI sih ya. Ada Ada. komunitas ASI di mana saya perhatikan tuh nggak ada istilah, mampet lah, nggak keluar lah, bla bla bla, di situ support-nya Mhm. luar biasa, walaupun saya Mhm. nggak gabung di situ ya. Tapi intinya mereka tuh ya akhirnya, ya bisa memberikan ASI. Kan ada Mmm. kendala-kendala ya, Mhm. Mhm. awalan gitu ya dari orang tua ke anak gitu. Jadi Mhm. intinya sih mungkin kita nggak bahas gimana kalau diganti formula, enggak gitu. Kita Mhm. semangatin, ASI nggak tergantikan ya Mhm. untuk tumbuh kembang, eee, karena antibodinya kan bagus banget ya untuk Mhm. kesehatan si anak, untuk apa, supaya nggak mudah sakit dan seterusnya. Karena Mhm. saya dari 6 anak tuh yang full ASI 2 tahun karena jarak ya. Mhm. Kita dulu nggak berencana ya, keluarga besar tapi tidak berencanakan 2 tahun baru, hamil dan Hamil. seterusnya, setelah anak disapi dan seterusnya, saking semangatnya itu. Mhm. Masya Jadi 2 Allah. anak justru lahir, jadi rata-rata tuh setahun lah dapat ASI gitu, Mhm. rata-rata gitu, nggak yang nomor 5 tuh full 2 tahun. Nah, punya perbandingan kan kita kan, Mhm. dia lebih tidak mudah sakit, heeh, Oh. gitu. Kan namanya wabah ya, Mhm. batuk pilek tuh anak-anak Mhm. usia seperti itu kan Sering. sering gitu. Mhm. Nah, itu perbedaannya gitu Mhm. ya, Mhm. seperti itu. Jadi, bagaimana bagaimana ya, mungkin
mudah-mudahan nggak terjadi gitu. Masalahnya sekarang nih, Umi di era, sekarang ini kan banyak wanita-wanita yang bekerja gitu ya, banyak perempuan-perempuan yang bekerja. Dan ada juga yang mungkin jatah cutinya itu hanya beberapa bulan saja. Betul. Terus setelah itu mereka karena alasan pekerjaan gitu Mhm. ya, akhirnya ya udah disusu formulakan, bahkan sengaja gitu diberhentikan ASI-nya gitu. Mhm Itu masuk mhm. kategori berdosa nggak sih Umi kalau misalnya kayak Oh. gitu? Atau Sebenarnya enggak sih kalau gimana? bab, dosanya, kalau Allah sendiri kan di Al-Qur'an tuh, "Susuilah, anakmu," gitu ya, Mhm, "jika ingin menyempurnakan sampai 2 tahun." Artinya mhm, itu anjuran ya, mungkin mhm, anjuran yang dari situ ada hikmah kan mhm, sebenarnya ya kalau dibawa, bab dosa atau enggaknya gitu. Cuma kalau dihubungkan dengan kenapa sih kok sampai 2 tahun ya mhm, menurut Allah berarti ada hikmah yang luar biasa yang mhm, harus kita perhatikan dan maksimalkan. Kalau bahasa Eli Risman nih saya coba, karena beliau kan, apa namanya, menangani masalah-masalah, mhm. kasus-kasus anak, ternyata alurnya itu kalau dimulai dari situ. Jadi ketika anak Mmm, usia emas, sama siapa diasuh dan mhm, seterusnya. Jadi beliau mah, eee, bapaknya tuh yang lebih bertanggung jawab. Kenapa mhm. tuh istri boleh keluar rumah kerja? Oh, iya iya. Kenapa kamu punya alasan apa? Gitu ya pokoknya. Aduh kalau saya lihat dia bukannya mau keras ya, mau Mhm. bahasa keras secara psikologi, cuma Alasan mungkin, ekonomi mungkin? kenyataan yang beliau hadapi gitu. Mhm, Yang mhm, ada juga sih yang berjuang memompa, disimpan di mhm, freezer ya, mhm, banyak mhm. loh. Makanya komunitas ASI itu Oh, support-nya luar biasa untuk betul betul. komunitas itu. Mhm. Jadi ada yang punya freezer-freezer khusus ASI ya, Jadi banyak. ibu anak susunya banyak? Bukan, dari ASI beliau sendiri, dari orang Oh, tuanya. mhm Kan bisa mhm. di freezer, ada semua alat-alatnya mah udah lengkap sih dijual Mhm sih, mhm mhm. sampai plastik-plastik buat bungkus-bungkus Jadi ASI. harusnya yang bekerja tidak jadi alasan gitu ya? Heeh, gitu Mmm. maksudnya, gitu. Kecuali mungkin yang tadi AC-nya nggak ada Ya, mungkin gitu ya? heeh, 1, 2, 3 lah gitu ya, Heeh, heeh. mhm, Sepertinya sih begitu ada sih. Nah itu baru ya darurat dia pakai mhm. untuk Jadi, supportnya. saya baru dengar nih Umi, ternyata ada komunitas ya, Iya, komunitas ada. Pokoknya kalau lagi di posisi itu baca deh mungkin di IG ya. Ya ampun support-nya kalau ada keluhan-keluhan, "Cepet, enggak itu bisa cepet ini gitu." Akhirnya mhm mhm, bisa mhm keluar. Kalau mhm, sendirian kan anak nangis langsung formula anak-anak itu mhm, kalau udah dapet formula terus dengan lobang lobang dot ya, mhm, yang tanpa usaha ya instan jadinya dari baby teh udah jadi anak instan kan sekarang mhm, generasinya generasi betul instan. betul betul. Jadi tanpa perjuangan, apa namanya, olahraga ya begitu ya, maksudnya Mhm, menguatkan otot-otot sini, rongga mhm, mulutnya dia mhm, udah bisa mendapatkan tadi, mhm, makanan yang dia inginkan gitu kan. mhm, Nah itu masalah satu sisi juga. mhm, Akhirnya ketika mau apa namanya, disusui lagi, belajar lagi dia mhm, udah apa namanya, bingung itu, mhm, putingnya mhm, bingung gitu, mhm, "Ini mhm. gimana gimana?" Gitu, "Kok nggak" nah gitu, Nah, akhirnya stop, nggak bisa. Nah, ini kan tergantung produksi itu tergantung rangsangan juga dari betul, anak kandung kita gitu kan, mhm, apa, timbal balik lah gitu ya, mhm. semuanya itu timbal balik. Nah, kalau rangsangannya kurang akhirnya beneran nggak ada gitu. Oh, Biasanya memang nangis sih anak karena ya butuh mhm. makan dia ya, terus, apa namanya, Stres juga stres. berpengaruh, nah, satu Oh, gimana pemikiran. gimana. Nah sekarang kan juga di apa namanya, proses persalinan itu kan udah nggak ada kalau dulu anak saya nomor berapa ya, nomor 1, 2 kalau nggak salah ya di bidan itu yang sama gitu ya, mereka mah justru mengistirahatkan ibu-ibunya. Jadi Mmm. dikasih DOTA dia sejak lahir. Heeh, Oh, gitu kan. Itu ilmu zaman dulu, zaman anak saya tahun 90 ya berarti ya. mhm mhm. Ke sini kan udah langsung dikenalkan, Betul. ya langsung memeluk ya gitu kan Heeh heeh. semua, internasional lah kayak gitu kan. Nah dulu teh ya itu perjalanan medis itu kan berkembang gitu ya segala sesuatunya. Dulu 4 bulan eksklusif ASI, sekarang 6 bulan. Mungkin saya Mhm. bilang entar nambah tuh bisa bisa mungkin ya 8 bulan atau dan seterusnya gitu. Jadi untuk usia emas ini, Umi, lebih tepatnya berarti di usia-usia balita? Iya.
Kalau ASInya kan berarti 2 tahun. Iya, untuk Mhm. tumbuh kembangnya. Tumbuh, yang harus benar-benar dibersamai gitu sama Heeh, orang tua. betul, bersama orang tua karena anak itu merasa terlindungi. Jadi Mhm. memori kan yang berperan di situ, Mhm. dimanapun dia berada, dia merasa Mhm. sosok orang tuanya tuh ada. Jadi Mmm. anak percaya diri, Mhm. anak yang terampil, nggak malu. Ya saya juga Mhm. 6 anak macam-macam ya judulnya Mhm. gitu kan. Kerasa gitu kan mana yang pede gitu ya, mana Mmm, yang beda-beda sifat ya? malu. Mungkin saya anak pertama karena saya tipenya kan pendiam gitu ya, Mhm. kurang banyak ngomong sama anak saya gitu ya, diem gitu kan. Pas anak ini mulai kan anak yang ganggu kita kan rewel, "Jangan Mhm. diganggu," mulai rame tuh saya. Jadi anak Mmm. kedua nggak terlalu pendiam, tapi anak pertama itu pendiam tuh ketika TK. Mhm. Ketika TK aja sih, setelahnya ya biasa gitu, Mhm. terasa gitu. Gimana nih dengan, para orang tua yang sekarang nih karena ya itu alasan pekerjaan, karir dan sebagainya, anaknya dititipin gitu? Oh ya, untuk sampel ya, jadi Mhm. kalau satu lembaga taruhlah kita nih ASIPA, Mhm. kan ada Mhm. juga guru yang curhat, "Aku keluar aja apa Mima?" Apa ya gitu ya, dia tuh sebenarnya Mhm. berat, ninggalin ngajar aja berat, di sini di Iya. dalam nih, Mhm. setelah anak kedua gitu, "Gimana ya aku keluar aja, berhenti aja, resign," gitu, Mhm. pilihannya dia udah gitu. Terus saya sih melihat ya untuk di sini, ya alhamdulillah kan lembaga lembaga itu sebenarnya harus bertanggung jawab sih. Mhm. Selain, masa cuti, kemudian punya apa namanya, TPA itu apa, tempat Daycare, mhm. daycare gitu Mhm. ya, punya seperti itu, seberapa banyak yang harus ditampung itu tanggung jawab lembaga banget itu kan. Mhm. Pengasuhnya juga udah ditransfer semua ilmunya, Mhm. ibaratnya tanda petik sekolah katanya, tuh Iya. anak-anak itu sekolah. Jadi kalimat yang keluar juga kalimat thayyibah ya, baik Mhm. orientasi Allah menjadi muara Mhm. akhir gitu kan, kan Mhm. penting ya Mhm. seperti itu kan. Kemudian ketika masih menyusui dia sekian jam bisa meninggalkan pekerjaan ke tempat dan kalau dia ngajar bisa disesuaikan gitulah, saya support begitu Mhm. untuk yang di Asifah khususnya Mhm. gitu Mhm. karena tidak tertinggal gitu Mhm. anak itu. Terus kalau zuhur udah bersamalah gitu ya Mmm. kalau di sekolah ya. Ada kurikulumnya gitu ya? Iya kalau di sekolah kalau udah pada zuhur tuh anak itu ke sekolah Iya. gitu. Saya Kalau bilang yang gitu. dititip ke orang tuanya, ke orang tuanya si orang tua gitu, Iya, neneknya berarti ya. gitu ya? Terus atau Ya di asal itu sih, transfer, ilmu? ilmunya karena Mhm. biasanya katanya nenek itu lebih sayang ya Mhm. daripada ke anaknya, lebih sayang Mhm. ke cucu daripadanya, kan saya udah nenek-nenek ya. Ah, udah punya Ada cucu juga ya? oh ya udah 11. Jadi ngerasa Masya sih cuma Allah. ketika saya mau bertindak, oh entar bingung si anak nih gitu kan, gitu Mmm. bawaannya mah sok aja mau apa sih gitu. Mhm. Jadi seorang, cucu itu misalnya seorang anak main ke rumah nenek tuh udah tahan tahan dirilah gitu ya karena Mhm. nangis dikit, "Ayo apa?" Ada yang kasih permen lah, apa segala macem, Nah, gitu. apa yang, gitu, jangan sampai nangis lah intinya. Nah itu kan Mhm. sebenarnya juga mengganggu tumbuh kembang sebenarnya. Tapi Oh. kalau nanti, menitipkan berarti Mhm. mau nggak mau ya diajarin. Neneknya Diajarin, gitu ya? ditransfer harus satu Satu satu, bahasa. satu Iya betul bahasa. itu banyak sekali Umi, keributan antara orang tua dan anak karena perbedaan pola asuh. Jadi si Mhm. anaknya memberontak nih, jadi katanya kata mamahnya nggak boleh, kata neneknya Iya boleh gitu. gitu, gitu katanya lebih sayang. Heeh, Emang batin sih begitu, cuma betul. kata kata ibunya nggak boleh. Jadi kita pamit emang sih, Mhm. kita-kita yang selalu parenting ya, Mhm. tanya dulu sama Umi, "Mi boleh nggak?" Saya juga kalau bagiin coklat nih, ada coklat nih kayaknya nggak boleh banyak-banyak. Tanya dulu, "Boleh nggak dia coklat?" Gitu, sebelum saya Ah, keluarkan betul. coklatnya. "Boleh satu aja ya," atau apa, "Dia jangan, dia ini, dia itu." Nah. Begitu, izin, jadi selalu izin. Jadi Mhm. anak paham yang bertanggung jawab sama dia tuh bukan nenek gitu, Mmm, tapi orang tuanya gitu. betul. Jadi selalu gitu, "Entar aku, tanya dulu deh." Itu ada anak cucu juga yang kayak gitu, Uti punya ini loh coklat." "Enggak ah, nggak bagus coklatnya," katanya gitu. Ini coklatnya bagus malah dirayu ya. "Enggak ah," kata Umi, "nggak boleh," katanya. Jadi Umi, kok, apa kata Umi, bukan Mhm, bukan dia bukan bingung akhirnya jadi heeh, larinya ke nenek, "Kapan ke rumah nenek?" Karena dia berharap ingin iya, heeh, kompensasi hal-hal yang tidak dia dapatkan gitu. Seperti itu eee, sih, jadi mhm. perannya begitu ya makanya, Ustazah Eli Risman tuh gitu. Solusinya sebenarnya yang mudah, udah break dulu,
gitu ya, jangan Mhm kerja. mhm. Cuma kan kita nggak Nah bisa gitu. seperti itu. Cuma secara teori mah begitu. Kalau enggak ya begitu. Jangan terputus ibu kandung yang paham, sementara yang dimintain Mhm tolong nggak ngerti. Jadi punya mhm. 2 pola pendidikan. Mhm Itu mhm. mengganggu banget di Mhm usia mhm. emasnya gitu. Mhm. Kemudian orientasi akidahnya juga kan. Nah itu. Nah itu Mhm. yang Karena itu yang yang kurang yang sekarang. utama sih yang Mhm. prinsip mungkin ya, yang itu deh. Kebanyakan itu Umi, jadi sekarang itu banyak anak-anak yang, orang tuanya karir dua-duanya, ibu dan bapaknya, terus akhirnya diurus entah sama neneknya, entah sama Mhm, kakaknya, atau mhm, misalnya bibinya gitu mhm. ya, yang Iya, tidak ditanamkan itunya, akhlak dan lain sebagainya, akhirnya betul. ya seperti itu, Iya, akhirnya rusak generasi gitu. Ini di antara 4 anak saya, satu kan baru nikah kemarin, ya itu juga udah wanti-wanti di ta'arufnya, "Jangan paksa aku bekerja." Padahal dia mah insya Allah sarjana syariah ya, cuma Mhm. itulah dia begitu gitu ya. Perempuan Mi? Yang perempuan nih, yang empatnya itu ada dokter hewan, dia nggak kerja karena nggak mau berangkat pagi pulang sore, Sore? tapi dia punya Masya Allah. keterampilan, artinya Mhm. memang, ada sesuatu lah yang bisa dia lakukan, kan bete juga ya, dia Mhm. punya keterampilan yang lain. Yang ketiga nih ngajar di pesantren gitu kan, dia juga galau, "Umi gimana aku berhenti aja?" "Emang anak gimana?" Saya coba tanyakan, membayangkan di sini ya, di Asifa. Mhm. Iya, anak sih bisa ikut aku gitu kan, ngajar selama anak sekolah, dia pulang sekolah deket aku gitu. Kalau Mhm. kamu masih bisa mantau ya insya Allah lah Mhm. aman gitu kan, seperti itu. Mungkin yang bener-bener jauh ya, Mhm. berangkat, gelap pulang gelap misalnya kan, ada Mhm. kan misalnya kasus seperti itu. Kalau Ustadz Adi Hidayat kan sampein kewajiban sebenarnya sih kerja dua-dua itu. Kenapa? Kewajiban Mmm, cari maisha kan pasangan, dan rezeki betul itu tidak matematika. Ini betul problem ya, kita lagi bahas betul problem, belum betul. bahas yang lain nih, perkembangan yang lain yang harus ditanamkan. Rezeki itu nggak penjumlahan, satu tambah satu suami istri kan, misalnya suami Mhm, satu istri satu sama dengan dua, 2, enggak. mhm, Satu tambah nol misalnya istri nggak kerja bisa jadi dua juga untuk mmm, rizki. mhm, Rizki, saya dulu sama suami saya gini, "Kamu nggak boleh kerja lah intinya, kamu doa aja." Itu yang nol itu berdoa tugasnya tapi gitu. melipat gandakan ya? Iya iya, karena taruhlah saya sekarang nggak kerja, walaupun saya juga ada sesuatu yang bisa saya hasilkan gitu kan. Ya ngerasain banget sih, asal memang, husnuzon begitu ke Allah Mhm prasangkanya. Jadi memang kalau perempuan niat bekerja itu untuk menafkahi, itu malah nggak berkah rezekinya, mhm, bukan kewajibannya gitu, bukan. betul, Kecuali ilmunya terbatas, cuma mhm, dia yang tahu, gitulah kondisi-kondisi mhm darurat. Karena mhm, Bunda Aisyah juga kan ngajar para mhm, sahabat ya dengan mhm, hadis-hadis yang luar biasa, beliau kan ya betul, dari Rasulullah, dan itu memang beliau mhm beliau lakukan. Beliau aja itikaf itu ketika Rasulullah wafat kan, beneran mhm, baru beritikaf mhm gitu di mhm, masjid. Itu satu gambaran kemuliaan itu memang sudah, diaturlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mhm, memang sekarang itu kan, gembosan eh, gem pe apa, propagandanya kan sudah sejak masa lampau ya, perempuan mhm, sekolah ngapain gitu kan, ada mhm, juga yang kayak gitu, udah disekolahin ngapain. Sebenarnya ilmu-ilmu karena itu bagian dari kewajiban mencari ilmu, betul, beda dengan mencari rezeki, rezeki gitu, misalnya gitu sih, mhm, seperti itu. Ketika semuanya bisa tertangani tadi ya, ada perpanjang tangan, saya kenal ustazah tuh, dia mah selalu nggak pernah ada yang tidak ada yang menggantikan dia di rumah, karena sibuk banget dia di luar, sampai ke mhm, Palestina dan maksudnya beliau udah mhm, almarhumah ya. Dan yang menggantikan itu memang ditransfer sama beliau gitu ya, mmm, beliau ilmu syariahnya ada, suaminya juga psikolog, tinggal mhm, praktek gitu. Kalau saya mhm. pribadi kan, eee, jatuh bangun gitu ya, Masya belajar, praktek, Allah, kembali ke pola asuh lama. Kalau kita ngelihat niat mereka begitu, walaupun bukan tanpa tantangan gitu ya, mhm. gitu, untuk hal Masya seperti itu, Allah, luar biasa. Jadi mhm. memang sahabat Al-Syifa ketika misalnya sahabat ini memang berkarir gitu ya dan harus meninggalkan anak karena pekerjaan, pastikan yang diamanahinya itu ditransfer ilmunya gitu ya, apa Iya, yang boleh, apa yang nggak boleh gitu, agar anak-anak itu, tidak merasa jauh banget dari peran orang tuanya, ibunya gitu ya. mhm, Jadi tetap ada gitu walaupun misalnya diasuh sama orang lain. iya, betul, Begitupun juga dalam halnya ASI gitu ya, sudah ada komunitas
ASI sahabat Al-Shifa ternyata ya. Jadi, Mhm. walaupun di era sekarang ini ada yang namanya ibu susu gitu ya, kalau misalnya memang tidak bisa Mhm. keluar ASI-nya sama sekali, bisa mencari ASI dari komunitas ASI itu. Iya. Nah Untuk ini ibu susu nih, kami kan berkeluarga itu, mmm, barengan lah ya menikah kecuali adik yang keempat saya tuh. Nah, ketika dia sedang kena tipes di rumah sakit, saya punya anak susu dari ponakan, mmm, gitu. Jadi ya sama saya gitu kan, jadi tidak heeh, terputus ASI-nya, kayak gitu, mhm, seperti itu sebenarnya sih, mhm mhm, bisa diupayakan gitu. mhm, Tapi kita kan juga paham ya hukumnya setelah mhm, jadi anak anak susuan gitu kan, susuan, sepersusuan ya. sepersusuan. Masya Allah. Jadi memang, di era modern sekarang ini pun juga tidak kalah ya seperti eranya di zaman Rasulullah gitu Betul, ya. Jadi mhm, ada gitu. Kita mhm. bisa usahakan maksimal agar anak itu bisa tetap dapat ASI gitu. Bank Baru ASI juga ada sih sebenarnya, Bank ASI mhm. ada? Cuma, itu kan nanti hukumnya, fikihnya beda lagi ya, Mhm. mungkin saya tapi belum belum mendalami Yang gitu. pasti kalau sepersusuan tidak boleh Heeh, menikah gitu ya? iya betul, Mhm. heeh, Nah itu dia sahabat Al-Shifa ya, Masya Allah ini, menjadi pembuka ilmu bersama gitu ya, terutama untuk sahabat Al-Shifa yang memiliki buah hati gitu yang masih usianya masih kecil, tapi juga terhalang dengan aktivitas pekerjaan dan karir gitu. Nah, mudah-mudahan bisa lebih bijak lagi ya, agar jangan sampai merusak generasi kita gitu ya, generasi anak-anak kita ke bawahnya gitu. Dan mudah-mudahan yang diharapkan setiap orang tua gitu ya, bekerja tuh untuk apa, agar anak-anak bisa lebih, bermanfaat lagi gitu ya, Mi, ya. Jadi ke depannya bisa membanggakan kedua orang tuanya walaupun mungkin pengasuhannya kurang maksimal gitu ya. Ya mhm. sahabat Al-Shifa kita akan jeda dulu sejenak, untuk sahabat yang mau bergabung silahkan boleh dikirimkan pertanyaan ataupun juga mungkin, kisah cerita apa saja boleh melalui WhatsApp di 0853 17552553. Kita akan kembali lagi masih bersama dengan Umi Rifka di segmen berikutnya, tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Shifa FM, Radio Inspirasiku. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz, program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, Taruh itu dulu ya. dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai Dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran.
Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Ashifa. Seratus koma dua El Shifa FM Radio Inspirasiku. Sahabat El Shifa masih kembali bersama saya Hansa Amira dan juga bersama dengan Umi Rifka dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Ya, sahabat El Shifa, di segmen sebelumnya sudah dibagikan mengenai peran orang tua ya kepada anak-anak, terutama anak-anak di usia emas. Nah, di segmen selanjutnya nih Umi adalah mengenai tahap perkembangannya ya. Iya. Karena memang anak-anak juga harus ditemani orang tua bukan hanya di usia-usia ketika, masih balita gitu ya, tapi juga dalam berkembangnya juga harus ditemani. Boleh mungkin langsung saja Umi untuk, penyampaian materi di tahap perkembangan Iya, untuk sahabat anak-anak. Asyifa tadi apa namanya pembukaan awal ya, karena judulnya peran orang tua di sini juga nggak ada di bahasan-bahasan yang kalau kita perhatikan ya nggak ada tuh boleh diperhatikan oleh orang tua, neneknya, kakeknya nggak ada. Mhm mhm. Jadi kalau ada sebab musabab tadi ya kasus-kasus yang muncul gitu ya, ya sebenarnya kembali ke tadi ya kita berumah tangga tuh ngapain sih gitu sebenarnya sih intinya gitu ya udah ya seperti itu ya sahabat Elsifa mudah-mudahan apa yang sedang dihadapi sekarang ya tadi ya pilihan-pilihan tadi yang masih bergejolak walaupun memang sebenarnya perang batin juga saya yakin ya ibu meninggalkan anak itu sebenarnya mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar ya sahabat Elsifa ya. Tadi sudah disinggung tahap pertumbuhan anak tentang apa namanya fisik ya, secara fisik ya, kebutuhan gizi bayi itu harus tercukupi 0 sampai 5 tahun ya. Secara ilmu mah banyak ya infonya ya di media sosial sekarang Betul. gitu kan. Kemudian untuk rutin juga memeriksakan anak ya supaya terbebas dari stunting ya, kalau sekarang di desa-desa tuh posyandu ya. Nah itu yang ke posyandu juga memang, yang ibunya di rumah. Yang nggak di rumah ya mungkin Enggak. enggak atau enggak diantar nenek ya. Itu apa namanya, ikhtiar ya dari pemerintah ya untuk mengetahui bahwa pertumbuhan anak itu, sesuai gitu kan dengan, kenormalannya gitu ya. Nah kemudian tahap perkembangan anak ya, ada beberapa jenis ya, yaitu yang pertama motorik kasar gitu ya. Mhm. Motorik kasar, tujuannya untuk membentuk otot ya, otot besar di dalam tubuh kita. Jadi kalau tipe anak memang ada yang punya motorik halus, ada yang punya motorik kasar. Nah, pekerjaan motorik halus itu misalnya menggunakan alat tulis ya, mewarnai, eee memasang kancing, makan, itu kan juga motorik halus. Mhm. Semuanya harus di apa namanya, dilatih gitu ya. Nah, ini kan pendampingannya pasti Eee, orang tua ya, berharap gitu ya orang tua atau orang dewasa di sisinya dengan bakat yang dia miliki karena ada anak yang bakatnya memang dia motoriknya kasar. Biasanya kalau motorik kasar itu kalau makan berantakan. Heeh, Mmm. gitu. Ada aja yang tumpah-tumpah. Nah, itu pendampingan aja, jangan kemudian akhirnya dialih apa namanya, kita menanganinya, "Aduh berantakan deh kalau dia makan," gitu ya. Mungkin ada solusi-solusi lah yang mengamankan, makanan yang tumpah misalnya atau yang tercecer supaya aman dan masih bisa layak dimakan itu gimana. Tidak solusinya kemudian disuapin, karena ada anak akhirnya, sampai besar gitu disuapin, sampai Mhm. SD gitu tuh Mhm. ada. Karena dia mungkin ya akhirnya males kan makan Betul. sendiri. Nah itu kan, merepotkan orang tua ya. Kemudian juga, anak yang motoriknya halus, eee, ketika dia beraktivitas tidak seperti yang lain juga kita nggak boleh komplain. Jadi intinya orang tua harus tahulah bakat anak ini dia cenderungnya motoriknya halus atau kasar walaupun semuanya harus dilatih. Ya Betul. untuk tumbuh kembangnya harus dilatih. Misalnya kalau yang motoriknya, kasar kalau mewarnai tidak keluar garisnya rapih. Nah kalau Mhm. kasar ada yang, keluar-keluar. Nah itu butuh latihan aja gitu ya Mhm. dengan apa namanya, kegembiraan gitu ya.
tidak kemudian dikomplain tuh yang kasar, Mhm. akhirnya tumbuh kembang psikisnya terganggu. Jadi dia males gitu ya tugas, untuk hal seperti itu misal ketika masuk TK ya, karena, memorinya yang diingat, kayaknya nggak bagus deh kerjaan aku gitu, yang Mhm. tidak menyenangkan lah dari lingkungannya gitu ya. Nah ini motorik halus, motorik kasar ya, ke kenapa tadi semua dari tugas perkembangan ini orang tua berperan, karena ketika ada di sampingnya, nah ketika nanti dia masuk TK tuh bener-bener walaupun nggak ada orang tuanya gitu Mhm. ya, udah aman, masih seneng aja karena merasa dalam proses dia di rumah tuh Mhm. ada orang tuanya ya. Nah kemudian tugas, perkembangan dari kognitif ya. Biasanya anak usia 2 bulan udah bisa. Jadi kognitif itu mengelompokkan sesuatu yang tampak Mmm. dan indera bawah pun ada juga yang oral ya, anak-anak usia 0 sampai ya mungkin belum setahun lah, atau enggak sampai 6 bulan. Ketika megang sesuatu kan dimasukin ke mulut karena dia belum bisa meraba ya, Betul. belum bisa meraba. Jadi bisa merasakan ini apa, itu, masukin. Nah itu juga butuh, kesabaran. Mulai mengenal wajah di usia, 2 bulan ya, wajah ibunya dan seterusnya. Makanya ketika dia mencari ibunya tuh ada ya ekspresinya gitu kan, gitu. Nah ini juga dikenakan tentang, benda-benda ya, hewan, kendaraan. Nah itu mulai diisi lah, memorinya mulai diisi walaupun dia belum respon gitu ya. Misalnya itu ada ayam, itu ada kucing gitu ya, ini kucing, ini ayam, itu mobil tuh dan seterusnya dan seterusnya. Tidak kemudian, dibiarkan, "Ah, dia mah belum ngerti kali," gitu ya, terus, nggak ada lagi komunikasi tentang hal-hal, apa ya di lingkungannya. Nah ini ya tapi nggak sih sebenarnya orang tua mah kayaknya memang udah begitu ya, Betul. refleksnya begitu, ngenalin gitu ya ke anaknya insyaallah gitu ya. Nah ini stimulasinya juga, dilakukan sejak dini ya. Nah kemudian, perkembangan bicara ya. Jadi memang ketika anak itu lingkungannya rame, ya bisa jadi dia lebih cerewet ya, walaupun kemampuan dia kapan keluarnya kata, nah itu beda-beda. Bukan Mhm. berarti yang cepat itu lebih bagus, enggak gitu. Cuma lingkungan awal yang membentuk dia akhirnya bisa banyak punya kosakata kan kalau rame, ya Mhm. gitu, itu aja. Tinggal dia nanti kapan punya minat mengeluarkan atau kemampuan ibu, bapak, bayi dan seterusnya itu kan, Mhm. tidak bisa diukur, "Oh dia lebih cerdas," enggak gitu ya. Cuma dia memang punya kemampuan seperti kemampuan jalan, ada yang setahun, ada yang setahun lebih dan Mhm. seterusnya ya, itu masih tahap-tahap range normal ya, Mhm. seperti itu. Tapi yang penting, tadi coleteh di awal ya, mengenalkan benda-benda sekitar itu kan mempengaruhi, dia akhirnya menirukan ya, mengeluarkan suara dengan bahasa ibu ya, maksudnya bahasa yang memang dia dengar ya, gitu. Itu bisa dimulai dari 2 sampai 3 bulan ya. Kosakata-kosakata disampaikan sesering mungkin. Alhamdulillah dalam Tarbiyatul Awlad fil Islam, dimulai dari kalimat thoyyibah ya. Mhm. Maksudnya azan, ya Allah gitu kan ya. Iya. Kalimat itu udah dikenalkan sejak dalam ketika baru lahir, mungkin sejak dalam kandungan juga. Jadi ketika dia keluar udah punya kan memori Mhm. rekamannya itu gitu. Ini ada anak saya yang sekarang 4 bulan nih, di Brunei kan dia tinggal masjid kan jauh-jauh. Jadi azan tuh nggak kedengeran di rumah gitu. Mmm. Nah pas ke Indonesia tuh dia lagi tidur loh, dia nangis loh dengar azan. Nangis Oh. terharu bukan nangis kaget. Oh gitu, kayaknya itu kan keluar memori dia pernah dengar Usia? dari 4 bulan, dia Oh, ke Indo kemarin nih masyaallah. 4 bulan. Jadi berapa kali nih kemarin ke sini juga gitu, Umi nangis lagi dia, kayaknya ada kalimat yang pernah Mhm. dia Mhm. ajakan-ajakan gitu ya. Masya Allah. Nah itu nyata gitu ya, Mhm. eee, apa kalimat yang awal dia dengar itu udah masuk kan secara Mhm. secara apa namanya, mmm masih masih menjadi janin di usia 4 bulan itu kan memang sudah Allah tanamkan ruh dan, perjanjian ya dari Allah Mhm. Subhanahu wa taala, eee, "Aku ini Rabbmu," gitu kata Allah, "Qala bala syahidna." Nah, ya
saya menjadi saksi gitu. Kita harus ingat sumpah kita tuh waktu itu. Nah, ketika dia tumbuh kembang, baru lahir, dikumandangkan lagi ya azan iqomah gitu. Terlihat. Nah, dari situlah kita lihat gerakan-gerakan anak. Kalau azan, orang tuanya melakukan gerakan sholat. Jadi walaupun orang tuanya belum, kan dia sudah mulai ruku tuh biasanya Betul. anak ya, setahun dah. Subhanallah, fitrahnya ya terjaga banget gitu. Nah, itu kan tumbuh kembang juga ya, gerakan dia bisa ruku, bisa nungging sujud Betul. ya tanpa disuruh-suruh, kamu coba ototnya ya begini supaya kuat bla bla bla. Masya Allah gitu ya. Tanpa kita juga sengaja mencontohkan ya, gerakan begini ya dia sudah melakukan, subhanallah ya. Nah, itu di atas tadi jadi latihan-latihan yang kita berikan dengan bingkai Islam ya, itu udah kena tuh semuanya ya, kena semuanya. Berbicara juga seperti apa ya gitu kan. Orientasinya Allah, nanti dia ketika mulai juga kan yang pertama keluar biasanya juga kalimat itu ya. Kalimat Allah, kemudian yang lain ya, dan seterusnya. Nah, kemudian berbicara tuh tadi ya keempat, selanjutnya adalah interaksi sosial. Nah, ini penting ya. 2 bulan biasanya sudah mulai senyum. Nah, itu kan udah mulai interaksi Betul. ya. Misalnya ciluk bak. Memang lucu gitu kan. Membuat hal-hal yang menyenangkan. Bahkan kalau anak yang memang smiling face, kita senyum, dia senyum. Nah, itu udah bawaan dia ya gitu ya. Kalau anak yang diem aja juga nggak apa-apa. Ini mah bukan ini mah gitu ya. Emang udah dari sananya begitu tipenya gitu ya. Harus diterima gitu. Nah, itu ya tadi interaksi sosial dimulai dari usia 2 bulan ya, dia mulai bisa senyum, bisa tertawa, merespon ya, merespon Nah, sesuatu betul. yang lucu kan. Dia kalau lagi lingkungannya atau suara-suara meninggi mungkin juga kan ada itu ya kalau di media sosial ya, dimarahin bayi nangis dan seterusnya kan udah bisa merespon ya gitu ya. Bukan berarti juga nggak ngerti, makanya untuk hal-hal yang ibadah suami istri juga kan nggak boleh ada, karena dia tahu. Oh. Nggak boleh merasakan. Kan dari tadi ya, dari interaksi yang kita ajak langsung, tapi kalau memang di satu kamar, satu tempat tidur kan nggak boleh, harus dipindahin dulu. Nah, itu Oh, walaupun maksudnya. masih bayi. Itu tuh adab ya gitu. Seperti itu maksudnya, itu juga interaksi sosial, adab-adab Islam yang seperti itu ya harus dilakukan juga gitu ya. Nah, ini. Masih ada lagi Umi poin berikutnya? Udah. Jadi ada 5. 5 ya, tumbuh kembang anak ya antara lain gitu kan. Tadi dimulai dari motorik kasar, motorik halus ya, kognitif ya, kemudian kemampuan berbicara ya anak beneran nggak punya kosakata kalau dia bersama pengasuhnya, lama bersama pengasuh kan ada tuh nggak Iya, bisa bicara, udah deadline gitu ya. betul. Terus pengasuhnya pendiam, nah itu masalah, terganggu, kasihan gitu ya. Tumbuh kembangnya terganggu, jadi usia emasnya. Nah, ada lagi juga ditambah dengan sekarang ya ilmu kita hafalan Quran ya, Ya, ya itu. Pokoknya dari dikasih ilmu balita. apapun lah ya, banyaklah gitu contoh-contoh hal itu. Ketika dia sudah mulai menyampaikan, ya bagai mengukir di atas batu. Nggak Betul, lupa nempel. lagi, Masya Allah. Ya. Masya Allah, Umi itu dari tahap perkembangan ya, jadi ada 5. Dan itu benar-benar di masanya golden age gitu ya, usia-usia emasnya 2 sampai 3 bulan atau di bawah 2 tahun. Nah, itu benar-benar kalau bisa nih benar-benar sama orang tua ditemani ya, Umi ya. Betul. Tidak dititipkan, kalaupun memang terpaksa banget harus bekerja, harus berkarir atau misalnya berdakwah gitu ya, atau jauh dari anak, itu benar-benar harus ditransfer ilmunya. Jangan sampai nih momen-momen Ya tadi ya. mungkin ya pagi, sore, terus kan 8 jam bekerja sampai rumah Mhm. anak-anaknya udah istirahat gitu ya, udah Mmm. masa-masanya ini ya solusi lah gitu ya. Walaupun ada Mhm. juga istilah waktu yang berkualitas ya dan Mhm. seterusnya Quality gitulah. time ya. Quality. Nah, itu dia sahabat Al-Shifa ya. Umi ini ada pertanyaan yang masuk ya.
dari sahabat Al-Syifa. Yang pertama itu dari sahabat Dadang di Binong, Subang. Oh ya. Umi apakah memberikan nasihat atau dan juga memberikan contoh teladan dengan perilaku baik, mana yang lebih efektif? Mohon penjelasannya. Apakah, Oh ya. teori terhadap anak itu dalam masa Mm-mm. pendidikannya ataukah lebih ampuh dengan perilaku baik atau teladan gitu, Mi? Betul, Gimana? ya. Ya, sahabat Elsifa, sahabat Dadang ya, terima Mhm. kasih atas pertanyaannya. Untuk metode ya, metode pendidikan dari 0 tahun sampai seterusnya gitu ya. Itu memang yang pertama dan terbaik itu teladan gitu. Dengan teladan. Kedua nasihat kan ya. Mhm. Jadi Allah sendiri kan sampaikan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kamu Mhm. ngomong tapi kamu nggak kerjain, Allah benci. Mmm. Berarti ya teladan itu yang menjadi Mhm. yang pertama. Kita nggak ngomong juga anak bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, Mhm. kalau dia nggak kerjain baru nasehat gitu. Mhm. Jangan kita banyak ngomong tapi anak nggak lihat, mana sih. Jadi dia sebenarnya kepaksa juga mungkin ya, takut Mhm. dimarahin melakukan Mhm. sesuatu. Tapi akhirnya dia tidak permanen gitu. Nggak ada orang tuanya dia bisa melakukan hal yang Mhm. dia mau. Gitu. Jadi Betul. itu juga di usia emas ya. Mhm. Kan mengajarkan anak sholat itu 7 tahun, mulai 7 tahun itu Mhm. dengan gerakan doa yang mulai masuk SD lah gitu. Tapi kan sebelumnya sudah dilatih, Betul. dibiasakan dia udah pastinya orang tua membelikan pakaiannya gitu ya. Mhm. Diajak kalau dia mampu mah ke masjid, sholatnya kan masih belum sempurna lah gitu Mhm. kan, gerakannya udah masih semaunya. Tapi pembiasaan waktu-waktunya gitu, digelarin punya sajadah sendiri, dia mau kayak apa juga gitu. Nah, setelah 7 Mhm. tahun baru disempurnakan. Nah, itu. Mhm. Seperti itu berarti 7 tahunnya dapat dan kita mudah melatihnya karena tadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya Mhm. gitu ya, yang dia lihat. Mhm. Misalnya kalau dia laki, punya anak laki, berarti peran ayahnya. Ayahnya. Kalau punya cita-cita anak ke masjid ya berarti Mhm. ayahnya juga harus Ke masjid, Mhm. Masya Allah. Ke masjid, ibunya juga udah siap-siap wudu Mhm. gitu kan. Jadi itu dia ya untuk sahabat Dadan di Binong. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang lebih efektif itu memang contoh dan teladan. Jadi tidak bisa kita hanya menginginkan anak yang soleh, tapi orang tuanya nggak soleh Betul. gitu ya. Nah, anak yang bingung itu ketika dia disekolahkan di sekolah Islami Mhm. atau enggak masuk pesantren nih. Mhm. Jadi kan orang tuanya pengen yang bagus lah ya anak Mhm. masuk pesantren. Tapi sampai di rumah dia nggak punya lingkungan seperti di pesantren. Apa yang Nah, disampaikan oleh gurunya tuh nggak ada di di rumah. rumah. Nah, itu lebih fatal ketimbang dia nggak ke pesantren, sekolah umum gitu kan. Mhm. Ibaratnya di sini Ma'rifatul Islam, di sini Ma'rifatul Jahiliyah gitu. Jahiliyah. Sampai rumah dapat yang baik gitu ya, di Mhm. sekolah umum lah gitu. Mhm. Dia udah punya bemper lah pasti ya ke sana. Ketimbang udah ditempa di sini nih 6 tahun tapi sampai rumah ada kan di sini juga lulusan kita yang nggak pakai kerudung akhirnya, yang kerudungnya Betul. nggak syar'i karena dia bukan sekedar apa, dia tuh bingung gitu. Nggak ada teladan di Heeh, rumahnya. kecuali dia punya teman yang bagus. Ada juga kan Mhm. anak yang orang Mhm. tuanya tidak mencontohkan tapi dia justru mewarnai. Di rumah ada, ya Mhm. alhamdulillah lah hidayah apa berkah ya, apa namanya, Mhm. rezeki lah dari Allah Subhanahu wa. Tapi kebanyakan tuh bingung gitu. Mhm. Kalau kita tanya, "Kamu kenapa sih di rumah bla bla?" Aku bingung, kayaknya orang tuaku juga nggak, apalagi kalau nggak sholat atau nggak telat Mhm. sholat. Sementara di pesantren kan Harus. oh, sholatnya berjamaah, tepat waktu. Jadi dia tidak bisa melakukan itu ketika di rumahnya karena nggak ada contohnya. Dan Mhm. itu bukan sekedar dia secara fisik merasakan itu, tapi di otaknya itu jadi bingung gitu. Mhm. Mungkin secara emosi, bahkan secara adinnya juga ya Mhm. terganggu gitu. Jadi harus Mhm. gimana sih sebenarnya? Siapa sih yang benar sebenarnya gitu. Mhm. Jadi harus sejalan sebenarnya kan, Mhm. rumah sama Ibarat sekolah. kata orang yang itu, apa namanya, perbaiki dulu hatinya, tapi misalnya nggak menutup aurat kayak gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang dia taat, Oh ya, beribadah yang gitu penting ya, hati gitu. gitu, tapi kemudian tidak
tidak maksimal secara ilmu agamanya gitu ya. Tapi saya baik, saya bersedekah, saya Iya, berbuat ini, seperti kebingungan seperti itu mungkin iya, ya. iya. Jadi ketika teladan itu Itu karena tidak hawa nafsunya aja sih, dia punya penilaian-penilaian sendiri kan. Aku baik kok, ini nggak pakai kerudung juga. Aku kan dia nilai dia sendiri, Mhm, nggak pakai apa namanya acuan gitu ya. mhm, mhm. Mm-mm. Dan, mudah-mudahan sahabat Al-Shifa ya, jadi bisa menyelaraskan antara keinginan kita menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah, kita juga sebagai orang tua berusaha gitu untuk Iya, menjadi orang tua yang soleh heeh. juga gitu. Ya, menyelokasikan anak di mana dengan target apa, ya kita harus mengikuti agenda sekolah, Betul, memberikan suasana yang sama mhm. dengan sekolah gitu. Pertanyaan berikutnya nih Umi, ada dari sahabat Susan di Subang. Iya. Siapa sih sebaiknya yang lebih sering menemani anak di usia emas jika ternyata ayah ibunya terpaksa harus sama-sama bekerja? Apakah neneknya? Apakah pengasuh? Mhm. Apakah siapa? Iya. Kalau misalnya terpaksa banget gitu anak harus dititipkan gitu gimana nih? Ya, sahabat Susan, mungkin pertama saya menyampaikan maaf dulu ya. Terpaksanya itu coba digali lagi deh. Mhm, Karena apa? mhm, Karena eh, apa namanya mudorotnya, kalau nggak dua-duanya nggak kerja gitu kan, masalah mudorot kan ya. mhm, mhm. Karena melanggar syariat gimana ya, dosa gitu ya Heeh, kalau nggak bekerja, intinya kan mungkin gitu mhm, ya, mhm, mungkin ekstrimnya gitulah. Mungkin sebelum dijawab kan ini kegelisahan juga kan sebenarnya kan, ini mhm. aku solusinya gimana, tanya suaminya. Suami yang paling bertanggung jawab. Jadi dia kan, suami itu yang punya garis-garis besar haluan keluarga, Ha GBHK ya, garis-garis besar haluan berapa. Yang mengizinkan istri bekerja kan suami. Nah, mhm, jadi jawabannya ada di suami. Solusi dia harus punya dong. mhm, Kalau saya ditanya, "Ibu nggak usah kerja, sahabat Susan nggak usah kerja." mhm. Kenapa kerja? Beres semuanya. Betul, Solusinya simpel sebenarnya. mhm, Nah, yang izinin sahabat Susan bekerja kan suami. Nah, mhm, berarti bagaimana nih anak? Tanya suaminya. Dia nanti yang bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa mhm, taala gitu. Kalau saya yang ditanya, udah sahabat Susan break dulu lah, nanti kerjanya nanti, bukan berarti. Dan penghasilan itu mudah-mudahan Allah kasih inspirasi ya, bisa mhm, sambil ngurus anak dan seterusnya kalau bab penghasilan mah. Kalau sekarang ya mhm, Mas, apa namanya, iklimnya udah beda gitu kan. mhm, Banyak yang sukses dengan sambil ngomong anak misalnya mhm, gitu, atau bagaimana. Jadi yang mengizinkan, yang bertanggung jawab adalah suami, itu kata-katanya dari beliau gitu. mhm, Solusinya beliau harus punya. betul. Oke, kamu kerja, anak nanti gini 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 gitu. Mmm, berarti harus suami yang benar-benar bisa Karena dia menentukan. kan nggak bisa ngasal kan. Mhm, betul, Berkeluarga nggak bisa ngasal gitu, mengalir apa yang pusing istrinya aja tuh anak gimana, enggak gitu kan, betul. kecuali memang nggak boleh kerja. Ya udah nggak usah kerja. Nah itu dia, sahabat Susan ya, mudah-mudahan ada solusi terbaik jika memang pekerjaannya itu bisa di-pending dulu sampai anak melewati masa usia emas, minimal itu ya, sampai anak melewati masa usia emas atau sudah mau masuk sekolah SD baru mungkin agak bisa berkarir gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya ternyata, sama sekali tidak bisa mungkin, opsinya ya tadi ya Umi ya, boleh diasuh tapi mungkin kita transfer ilmunya gitu kepada Ya di awal tadi pengasuh, ya. mhm. Mhm. Kita transfer ilmunya kepada pengasuh tersebut agar bisa memberikan pendidikan kepada anak kita sesuai dengan yang kita inginkan gitu sebagai orang Mhm. tua gitu ya, Ya agar itu tidak ada nggak tumpang bisa tindih. apa namanya, ditunda, artinya ya dia ntar cari dulu terus berjalan waktu. Nah itu kan usia emas kan terbatas Mhm, waktunya gitu ya. betul, Jadi harus, aduh siapa ya? Ya udah, berarti susah nyarinya nih gitu kan, mhm, nggak tahu siapa. Nah itu berarti ada tindakan yang harus segera. Nah yang mhm, darurat tuh di situ, siapa yang ngasuh anak nih gitu. mhm. Bukan yang daruratnya bekerja dua-duanya, ya kan? Betul, betul, Sebelum bekerja dua-duanya harus udah terlebih dahulu, nih aman nih anak udah diasuh, oke, aku bisa kerja ya keluar, bukan udah mmm, kerja dulu keluar, anak bingung sama anak ini siapa yang ngasuh. ah, iya, Begitu nggak sih mhm, garis-garis betul, besar betul, perencanaannya kan betul, gitu Mi, ya. Anak aman,
istri keluar rumah. Kan memang Mhm. pembagiannya dalam Islam begitu tugasnya kan, Mhm. yang mencari maisah itu Mhm. bapaknya di luar rumah, ibunya kan jaga gawang Mhm. ibaratnya kan. Kalau single parent gimana? Iklim rumah itu, iklim religius itu peran Mmm, ibu. betul. Suami entar tahu masuk ke rumah, Mhm. dia akan bertanggung jawab kan dengan Mhm. semua yang ada di rumah dengan cara, "Oh istriku kurang bisa tuh itunya, kamu sekolah ya di sini, kamu ikut parenting," kan nggak murah misalnya, ini Betul. parenting lah, dikontrol semuanya, kontrol ada suami. Tapi yang membuat iklim bukan suami, Mhm. mungkin bersama-sama tapi yang peran, sangat utama itu di Mhm. pihak ibu gitu. Kalau single parent gimana nih, Mi? Oh dia bekerja ya? Janda misalnya punya anak ya, Oh anak gitu kecil. ya. Dia harus, Bekerja, mhm. Nah mungkin ya nggak ada pilihan disiasati ya? tadi, ya. Nggak ada Nah itu pilihan lain. bisa dikatakan dururiyahnya ya, ya Mhm. kan? Dururiyahnya insya Allah seperti itu, dia akhirnya harus berpenghasilan gitu Mhm. ya. Mmm, saya temui banyak sih, bukan cuma single parent karena, ditinggal apa namanya, Suaminya, meninggal atau apa, ada suaminya ditinggal aja gitu. nggak Heeh, dinafkahi. saya lihat dia sama orang tuanya masih tinggal tapi dia emang cari uang, anaknya di Mmm. pesantren apa gitu ya dan seterusnya. Ada apa namanya, yang menopang bahunya lah orang tuanya Mhm. yang menguatkan dia. Jadi nggak Mhm. sendirian nih ada yang kasus seperti itu. Mhm. Kalau dia benar di rumah, masih balita ya dia harus cari uang ya disiasati lah insya Mhm. Allah Masyaallah ya. Mhm. Itu dia sahabat Al-Shifa, terima kasih untuk 2 sahabat yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, intinya semua ibu itu hebat ya, dan Mhm. anak-anak kita itu adalah insya Allah calon anak-anak yang hebat. Nah, untuk terakhir nih sebagai penutup Umi, mungkin pesan-pesan untuk sahabat Al-Shifa, terutama untuk para orang tua ya, yang ingin maksimal banget membersamai Iya, anaknya di usia emas nih, gimana nih pesan-pesannya nih, Mi? yang pertama sih sebenarnya kita harus apa namanya, bertanya pada diri sendiri ya, Betul. gitu kan. Kita melangkah untuk membentuk suatu keluarga, berarti ada hal-hal yang memang harus optimal perannya, Mhm. gitu ya. Jadi harus memahami peran ibu, peran, bapak gitu ya, Mhm. dan kemudian berencana punya anak seperti apa gitu kan, agar tidak ada hal yang tidak optimal. Ya di situ misal anak di usia emas itu kan tadi ya, balita taruhlah ya, balita itu kan sebentar sebenarnya, walaupun kesabarannya luar biasa ya. Kalau orang tua kan bilang, "Aduh nih anak kemana-mana mau ikut, ntar ada saatnya kok kita ajak dia nggak mau." Gitu Betul. kan ibaratnya seperti itu. Betul. Jadi itu masa yang sebentar dan apa yang kita inginkan itu bisa ditunda sebenarnya, bukan nggak ada sih ditunda, kita punya Mhm. anak 2 okelah mungkin 6 tahunan ya kita di rumah. Mhm. Misalnya kalau usia emasnya sampai 3 tahun, setelah itu ada, orang lain ya, Mhm. bergabung gitu atau apa. Nah, itu harus direncanakan semuanya, harus ada tim, gitu. Betul. Kalau karir kita memang sangat penting untuk umat dan seterusnya, gitu kan. Tapi kalau karir itu semata-mata, "Ah, enak ah punya uang, bisa mau apa-apa, bisa sendiri," semata-mata materialis, ya itu kita harus, cek lagi gitu, Mhm. orientasi kita tuh kemana. Ada juga sih yang memang bantu orang tua masing-masing, Mhm. kalau, satu sisi aja nggak cukup, tapi kalau tidak ada yang dikorbankan nggak apa-apa, Mhm. gitu ya. Seperti itu sih intinya, Itu dia, Masya Allah. direncanakan dengan baik gitu ya, Mhm. bismillah minta petunjuk dari Allah biar nggak gelisah gitu kan, Betul. dalam menjalankan peran. Betul, biar anak juga tidak terlantar gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Umi, Masya Allah itu dia sahabat Al-Shifa, ini mudah-mudahan jadi inspirasi banget ya, terutama buat sahabat semua yang memiliki balita, harus bisa lebih maksimal lagi dalam membersamainya. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan setiap semua orang tua mengharapkan anak-anak yang soleh dan soleha bisa terwujud. Tentunya butuh ikhtiar yang lebih gitu ya. Terima kasih Umi Rifkah untuk kebersamaannya Ya, dalam opsi sama-sama kali sahabat ini. Elsifa, mudah-mudahan nggak puas ya. Banyak dan saya rutin dengan Bu Eli Risman atau Mhm. dengan Dokter Aisyah Dahlan Mhm. ya dan yang lain-lain, peranting-peranting dari ayah-ayah apa bapak-bapak juga karena luar biasa gitu ya, apalagi di era digital ya dan seterusnya. Beda lagi tuh.
Beda Luar lagi saya biasa. juga, mengasuh cucu-cucu dengan gadgetnya. Karena orang tuanya nggak gadgetan kan zaman Masya zaman Allah. masa lampau. Masya Mhm. Allah. Ini contoh Umi yang sukses ya dengan Masya 6 Allah. ya. 6. 6. Sekarang tuh berarti 6 anak, Mhm. 11 cucu. Mhm. Masya Allah. Ya, sahabat Al-Shifa, mudah-mudahan jadi inspirasi ya, contoh teladan yang luar biasa dari Umi Rifka. Mudah-mudahan kita bisa ya menjadi orang tua yang sukses, Amin. menjadikan anak-anak kita juga sukses bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sahabat Al-Shifa, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita dalam opsi kali ini, obrolan penuh inspirasi dan saatnya kami pamit undur dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami untuk terus menyimak program-program menarik lainnya dan pastikan di 100,2 Al-Shifa FM atau dengarkan kami di www.alshifaradio.com. Dari lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi